Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, jumpa lagi dengan saya Mustafia. Di video ketujuh kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas di luar kelas Bimba Distance Learning. Pertanyaan yang pertama yaitu peragakan cara penyampaian HV AIUEO, HV BDG KMPSY, HV JLNTRC, dan HV ABC. Oke ya. Di sini saya akan menyampaikannya dengan bernyanyi. Untuk HV AIUEO dengan cara seperti ini. Bimbanya bimba apa? A I U E O, A I U E O. Oke. Untuk HV BDG KMPSY yaitu dengan bernyanyi seperti ini. BDG tok, BDG tok, KMPSY ye ye ye. BDG tok, BDG tok, KMPSY ye ye ye. Nah, untuk HV JLNTRC seperti ini. JLNTRC, la 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 la. JLNTRC, la 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 la. Nah, untuk HV ABC yaitu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan mengenai job desk motivator. Yang pertama pertanyaannya yaitu apa yang harus dilakukan motivator jika ada anak yang tidak mau masuk kelas. Nah, menurut saya nih ya, caranya itu yang pertama buat anak merasa tertarik dulu nih dengan cara 5S sebelum. Jadi untuk menarik anak biar masuk itu kita awali dengan 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sambut, dan sebut nama, serta dengan berdialog umum, terus bercerita, bernyanyi, dan bermain. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa yang harus motivator lakukan jika ada anak murid menangis. Nah, caranya seperti ini. Kenali karakter anak. Pertama, kenali karakter anak nih. Oh iya, pertama itu kita cari tahu nih kenapa anak itu menangis. Kalau di Bimba Distance Learning kan banyak kemungkinan. Nah, yang sudah saya pernah jumpai itu anak tidak mau untuk HP-nya dibuat untuk belajar karena sedang asik nonton YouTube dan udah saatnya ada bermain sambil belajar di Bimba tuh ada jamnya. Nah, si anaknya itu nangis. Dan kita sebagai motivator itu kan pertama bertanya dulu nih ke orang tuanya. Karena anaknya itu tidak mau menjawab, hanya menangis terus. Bertanya kan alasannya anak menangis. Nah, sudah kita tahu anaknya alasannya menangis itu kenapa. Terus kita itu mengenali karakter dan kesukaan anak minimal 3. Nah, kita coba masuki dunianya dan lakukan hal-hal yang ia sukai nih. Misalkan dia suka itu bernyanyi dulu, tepuk semangat. Nah, seperti itu. Atau mungkin dia suka karakter
Frozen misalkan. Nah, dengan kita panggil anaknya dulu nih, terus kita cerita sedikit-sedikit, nanti anak tersebut akan mulai tertarik dengan kita. Nah, sesudah itu kita berikan pemahaman dan kita berikan bimbingan kepada anak tersebut untuk tidak mudah menangis. Seperti ini contohnya, kakak kan udah gede ya, udah belajar bermain dan belajar di Bimba. Jadi kalau bermain sambil belajar di Bimba gak boleh nangis, harus senyum, selalu semangat ya. Oke cantik, seperti itu misalnya, dengan motivasi seperti itu. Lalu terus dampingi murid tersebut dengan selalu memberikan motivasi dan reward. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu bila anak murid mengganggu murid lain. Yaitu pertama kita kenali karakter anak dulu ya. Yang pertama kita kenali karakter anak, kita cari tahu kesukaan anak. Nah, minimal 3 kan, kita kita cari tahu kesukaan dan karakter anak, dan kita masuki dunianya dengan melakukan hal-hal yang ia sukai. Nah, selanjutnya berikan cara komunikasi yang baik kepada anak. Jadi jangan hakimi anak. Nah, kalau anak murid mengganggu murid lain itu, kita harus mengalihkan perhatiannya dan bikin anak itu tetap sibuk. Misalkan karena dia mengganggu anak murid lain, maka kita kasih, ayo kakak mewarnai dulu yuk, kayak gitu, sambil kita main verbal kata. Jadi anak itu tetap sibuk ya. Nah, jadi kalau tetap mengganggu dan kita sebagai motivator itu jangan pernah menyerah, tetap sabar, dan serta beri perhatian kita kepada anak. Terus selanjutnya kita terus dampingi anak dengan selalu memberikan motivasi dan reward. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu bila ada anak murid melamun. Nah, anak murid melamun itu artinya mereka tidak fokus ya. Jadi yang pertama itu selalu kita kenali karakter anak dengan cari tahu minimal 3 kesukaannya dan masuki dunianya dengan melakukan hal-hal yang ia sukai gitu. Selanjutnya children do, children see. Children see, children do. Nah, berikan cara komunikasi yang baik kepada anak gitu. Kalau ada anak melamun itu kita harus selalu memberikan perhatian dan membuat anak itu harus selalu tetap fokus, agar anak juga tetap selalu sibuk gitu. Biasanya kalau melamun kan karena tidak ada kegiatan gitu kan ya. Jadi kita harus mengalihkan agar selalu anak tersebut merasa sibuk. Nah, jangan menyerah dan kita harus selalu bersabar serta mendampingi, memberikan perhatian kepada anak tersebut. Selanjutnya yaitu terus dampingi anak dengan selalu memberikan motivasi dan reward. Di sini motivasi dan reward itu harus selalu dilakukan dalam proses bermain dan belajar gitu. Yang kelima yaitu tugas periodik motivator setiap minggu, yaitu tugas periodik motivator setiap minggunya. Yang pertama yaitu membimbing murid, mengarahkan murid, menjadi motivator dan fasilitator untuk murid serta menjadi pembelajar. Nah, selanjutnya kita menganalisa bagaimana hasil belajar murid selama 1 pekan atau 1 minggu tersebut untuk mengetahui perkembangan murid. Sejauh mana pemahaman dari pembelajaran
murid yang dilakukan setiap hari, itu seperti itu. Jadi selama setiap seminggu sekali itu kita juga harus mengevaluasi hasil belajar selama 1 minggu. Nah, yang pertanyaan keenam yaitu tugas motivator setiap hari. Nah, tugas motivator setiap hari itu selain tugas mengajar atau sebagai motivator, motivator juga memiliki tugas untuk mendidik, membimbing, memotivasi, serta mengawasi perilaku-perilaku siswa. Motivator juga harus bertanggung jawab dalam menjaga siswa saat kegiatan di dalam maupun di luar kelas. Serta sebagai motivator kita juga harus mencontohkan sifat-sifat yang baik kepada anak murid kita. Pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak. Nah, dengan cara bertanya kepada orang tua atau wali murid tentang kesukaan atau karakter yang anak tersebut sukai gitu. Lalu dengan hal itu kita akan memasuk ke dunia anak tersebut dengan melakukan hal-hal yang anak itu sukai. Untuk pertanyaan yang ke-8 yaitu amati dan pelajari anak murid Bimba ya du'afa yang telah diobservasi dari nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing. Nah, di sini itu sebenarnya murid Bimba du'afa yang ada, maksudnya yang saya observasi, murid du'afa itu sebenarnya ada 6. Nah, karena banyak tidak mesti masuk gitu ya, apalagi ada yang sama sekali tidak masuk gitu. Jadi saya tetap sebutkan saja. Tapi yang lebih aktif ini yang pertama yaitu namanya Samara Putri Dinanti. Nah, umurnya itu 6 tahun. Kesukaannya kartun kuda poni. Karakternya itu dia moody, jadi kadang dia semangat, mut-mutan kayak gitu. Kalau lagi ceria, kalau lagi mau belajar ya semangat, tapi tetap sih dia paling semangat di antara murid yang saya observasi itu. Sudah berada di tahapan kurikulum baca verbal itu di 4 HVK. Nah, tahapan kurikulum baca di modul baca 1A, tahapan kurikulum tulis itu ditulis 4A, dan tahapan kurikulum matematika yaitu di matematika 1A. Untuk murid yang kedua yaitu namanya Muhammad Rafi Kadafi, umurnya 6 tahun, kesukaannya tayo. Nah, karakternya dia itu banyak bicara ya. Tahapan yang sudah sampai di tahapan verbal 4 HVK, 4 HKS dengan tahapan kurikulum baca di modul baca 1E, tahapan kurikulum tulis di modul tulis 3, dan tahapan kurikulum matematika modul matematika 3B. Untuk murid yang ketiga namanya Rahmatika Tafdilah, usianya 6 tahun, kesukaannya belajar, karakternya semangat dan banyak bicara. Tahapannya sampai kurikulum baca modul SB soal bacaan. Tahapan kurikulum tulis modul HS2. Tahapan kurikulum matematika yaitu matematika 5B. Nah, untuk selanjutnya yaitu Ahmad Fakih, kesukaannya kartun Siva, karakternya dia itu pemalu ya. Nah, tahapannya sudah sampai di kurikulum baca verbal 4 HVK, tahapan kurikulum tulis modul tulis 1B, tahapan kurikulum matematika modul matematika 1A. Satunya lagi nama
Priscilia Permatasari, usianya 6 tahun, kesukaannya Frozen, dan karakternya dia itu pemalu dan tidak banyak bicara. Tapi dia itu mau ya kalau kita arahkan, maupun kalau orang tuanya itu mengarahkan gitu. Nah, tahapannya itu tahapan sudah sampai di kurikulum baca verbal 4 HVK, tahapan kurikulum tulis modul tulis 1B, dan tahapan kurikulum matematika modul 1A. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.